Persiapan jalan jauh pakai motor Yamaha, cukup kalian beli ini aja nih. Kemudian besoknya tiba-tiba mati lagi, ya kayak gitu tuh gejala-gejala atau tanda-tanda tuh kiproknya rusak, teman-teman. Selamat siang teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan ya, jadi sebentar lagi tuh udah Hari Raya Idul Fitri. Jadi saya tuh inisiatif untuk siap-siap perjalanan jauh lagi nih ya dengan motor. Jadi kayaknya ini masih rencana ya. Kayaknya kita masih touring lagi dengan dua motor ya. Motor Mio ini dengan satu lagi motor Yamaha Gear. Jadi persiapannya nih gampang aja teman-teman ya. Karena sebelumnya udah ada beberapa bagian yang udah saya perbaiki nih di motor ini, termasuk di bannya udah saya ganti FDR Flemo ya. Di depan juga masih tebal bannya. Kemudian di kirian kemarin udah ganti juga lahar pulinya kalau nggak salah ya. Pokoknya di bagian lahar udah diganti, jadi itu suaranya udah lebih enak ya, suaranya nggak kasar lagi nih suara kiriannya nih ya. Jadi hari ini tuh saya mau persiapan nih, dalam rangka persiapan cukup ini aja ya, cukup ganti oli aja teman-teman. Tapi itu nggak ganti oli semuanya ya, nggak ganti oli semuanya. Nah, ini cuman ditambahin aja teman-teman ya. Jadi kalau motor Yamaha nih, pemakai motor Yamaha mungkin udah pada tahu, tapi kalau yang belum tahu nih, kalau versi saya ya, ini olinya tuh ditambah-tambahin, apalagi mau pergi jalan jauh teman-teman ya. Jadi ini kita pakai yang biasa aja, oli matic yang biasa, oli matic 2040 ini yang kental ya teman-teman, yang pastinya ori, dan pakai alat ini ya. Jadi ini botol ukur untuk ngisi olinya ini maksimal 150 ml. Jadi saya tuh nanti ini udah saya isi ya, ini udah saya isi. Jadi tadi tuh saya isi di mesinnya, untuk di oli mesin itu saya isi tadi 300 ml ya, dua kali ini saya isi. Ini karena motor ini sebelumnya kan bawa jauh juga dan belum ada saya tambah-tambahin oli, karena motor ini tuh sudah ini ya, sudah agak ngasap dikit nih, udah bocorin piston ya, kemungkinan udah kemakan olinya agak banyak ya, karena kemarin jalan jauh juga. Jadi nih kita isi 300 ml di sini nih untuk oli mesinnya. Kemudian di oli gear, oli gerdang itu kita isi sekitar 25 atau 30 ml tadi ya. Saya tambahin 25 atau 30 ml karena nih oli gardannya baru jalan sekitar hampir 1000-an kilometer juga teman-teman. Jadi terhitung masih baru lah kalau oli gardan ya. Jadi tadi kita tambahin 30 ml aja teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman kira-kira untuk jalan jauh di motornya udah persiapan apa aja nih? Nah, di bagian pengiriman udah dicek atau belum ya? Kalau ini tuh masih tebal tapaknya. Kemudian di piringan cakram juga masih baru itu ya, merek Indo Parts. Nanti produk-produk yang saya sampaikan ini saya sematkan juga di pojok kiri video ini, ataupun nanti dia muncul otomatis di bawah video ya. Bisa cek aja teman-teman, seperti oli Yamaha Matic ya, kemudian cakram Indo Parts ini udah oke sekali teman-teman. Saya puas sekali pakai piringan cakram dari Indo Parts ya. Kemudian di bagian ban juga ya, FDR Flemo, lihat nih cakep nih bannya teman-teman. Saya puas nih pakai ban dari FDR Flemo, dia nggak terlalu kecil, jadi ini pas sekali ukurannya ya. Dan cocok nih sama sama list ini nih yang baru saya ganti. Lihat listnya seperti ini, kemudian bannya gini, wah cocok sekali ya teman-teman ya. Lihat ini juga cover platnya sengaja kita pasang standaran warna biru, dan ini juga saya udah beli kemarin tutup pentilnya ya, tutup bannya ini juga murah, sekitar berapa ya, 5.000 perak ya, depan belakang. Jadi sesuai ini warna biru. Ini juga ada biru-birunya ya, ini biru ungu, kemudian biru muda ya. Wis, nih cakep sekali nih teman-teman. Strippingnya juga saya sematkan lah di video ini nanti produknya ya. Ini cuma 28.000 teman-teman harganya ya, udah cakep sekali.
Untuk lainnya ya, motor ini walaupun banyak apa ya, sebenarnya nggak maksimal untuk dibawa jauh kalau malam ya. Kalau waktu hari ini aman-aman aja, karena nih lampunya lampu bohlam biasa, lampu kuning tapi lumayan terang. Kemarin sempat motor ini tuh mau hampir salah analisis teman-teman dari orang bengkel ya, karena sebelumnya tuh motor ini mati ya. Habis saya jalan jauh kemarin, sekitar beberapa hari kemudian motor ini mati total. Jadi dia nggak menyala di kunci kontaknya, dia nggak nyala. Jadi di lampu ini dia nggak nyala, kunci kontaknya itu nggak nyala. Kemudian di engkol ataupun di starter nggak mau. Jadi di starter memang nggak ada bunyi apa-apa ya. Jadi kayak loss aja gitu teman-teman. Jadi setelah dicek di bengkel pertama ya, analisisnya mengharuskan bongkar mesin teman-teman ya. Jadi saya nggak langsung bongkar mesin ya, saya bawa pulang dulu motornya, besoknya saya bawa ke bengkel lainnya ya. Saya suruh analisis lagi, ternyata kerusakannya itu ada di bagian kiprok yang ada di sebelah sini teman-teman ya, di dalam bodi ini. Ini kan ada kiprok ya. Dan untuk teman-teman ya, ini jadi apa nih, jadi pengalaman, ini penting sekali teman-teman untuk motor. Kayaknya semua motor ngaruh sih di kiprok ya. Jadi kalau kalian ketemu motor mati, kemudian kayak nggak ada solusi lain, starternya nggak nyala, misal lampu ini juga nggak nyala, lampunya sering putus ya, itu ada kemungkinan di kiprok teman-teman ya. Karena kalau kiprok diganti yang merek apa misalnya, bukan yang bawaan dia, itu ada kemungkinan tahannya dia menyala sebentar sekitar 1-2 bulan, habis itu dia rusak lagi teman-teman ya. Jadi ini aja saya yang kemarin nggak tahu ini kiproknya merek apa, saya nggak lihat lagi ya, yang penting udah menyala aja. Jadi gitu teman-teman, jadi saya udah tahu nanti kalau mati lagi ada kemungkinan di kiproknya ini rusak lagi teman-teman ya, karena memang bukan yang asli. Jadi nanti kalau ada budget nih di bagian kiprok, saya ganti lagi dengan yang asli nih ya, supaya dia tahan nih. Jadi memang harus sekali di bagian kiprok nih teman-teman. Kalau dia rusak, yang pertama dia akan merusak lampu-lampu ya, lampu-lampu nanti itu sering putus gitu-gitu ya. Kemudian di starter, kadang-kadang starternya mati, habis itu kadang-kadang dia menyala kembali, bisa lagi di starter, kemudian besoknya tiba-tiba mati lagi ya. Kayak gitu tuh gejala-gejala atau tanda-tanda tuh kiproknya rusak teman-teman ya. Mungkin sharing siang hari ini itu aja, semoga menjadi informasi yang bermanfaat ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau touring nih, mau lebaran, semoga hati-hati di jalan ya. Semoga motornya pun tidak ada kendala, kendaraan kalian tuh tidak ada kendala apapun di jalan ya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya.